Pemirsa Metro TV Lampung, program Ekonomi Corner akan kita lanjutkan kembali. Bu Endang, ini kan BPS Lampung juga merilis data bahwa ekspor dan impor Lampung naik hingga 15,54% ya. Menurut Ibu, faktor apa ini berdasarkan data? Faktor yang paling mempengaruhi kenaikan ekspor Lampung? Baik, sebelum saya menceritakan faktor apa yang mempengaruhi, saya perlu menjelaskan bahwa 15,54% ini itu adalah kondisi Desember 2021 dibandingkan dengan November 2021. Jadi ada peningkatan sebesar 15,54 ya. Jadi kenaikan ini tentunya didorong oleh golongan lemak, kemudian minyak nabati, minyak hewani ya. Dan termasuk di situ minyak sawit di dalamnya itu ya. Ekspor untuk golongan ini sendiri dia meningkatnya dibanding Desember dibanding dengan November itu 147%. Memang dia lumayan tinggi. Ini kalau angka saya agak nyontek sedikit nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, kemudian golongan ini sendiri dia kontribusinya terhadap ekspor itu 38% dari total ekspor. Ya, jadi ini untuk lemak dan minyak nabati dan hewani itu meningkat dibanding November tahun kemarin sebesar 147%. Ya, termasuk CPO. Nah, kemudian untuk ekspor yang tercatat ini ya, yang termasuk meningkat tinggi, sebenarnya di Desember itu tidak yang tertinggi, Pak. Ya, karena di bulan Agustus itu sempat meningkat juga, kemudian di bulan September dan di bulan Oktober itu meningkatnya lebih tinggi dari Desember kemarin, ya lebih tinggi. Jadi secara umum 3 golongan atau 3 jenis komoditas yang mendominasi ekspor kita. Jadi yang pertama lemak, minyak nabati atau hewani, kemudian batu bara dan kopi. Ya, 3 komoditas ini aja menyumbang total ekspor lebih dari 60% dari total ekspor kita. Ya, jadi kalau kita melihat di batu bara itu meningkatnya 158% dan share-nya itu 40 juta US dollar ya. Nah, kemudian untuk lemak nabati itu meningkatnya cuma 60,21%, tapi nilainya itu 600 juta US dollar, lebih besar ya. Iya. Kemudian kopi itu 8,07%, jadi 37 juta US dollar. Jadi dari 3 komoditas ini itu lumayan mengangkat Lampung. Jadi 60% lebih dari 3 komoditas tersebut. Lemak itu termasuk CPO ya, Bu? Iya, termasuk minyak sawit. Minyak sawit ya? Iya. Yang pertama minyak. Yang pertama untuk peningkatan batu bara, tapi untuk nilainya itu minyak dan lemak dan minyak nabati dan hewani. Itu 600 juta US dollar, kemudian batu bara itu 400-an juta US dollar, dan kemudian kopi dan lain-lainnya itu 37 juta US dollar. Kopi juga tinggi? Kopi juga nomor 3. Nomor 3 kopi? Iya. Kemudian untuk tujuan ekspor itu kemana aja? Tujuan ekspor yang utama itu Amerika Serikat, kemudian Tiongkok, kemudian Pakistan, Italia, dan Filipina. Ya. Ini saya tidak bawa angkanya berapa, tapi yang jelas itu 5 besar. 5 besar Pakistan, tujuan Italia, Filipina. Amerika Serikat, Tiongkok, Pakistan, Italia, dan Filipina. Itu 5 besar yang tujuan ekspor Lampung. Dari seluruh komoditas itu ya? Dari seluruh komoditas, iya. Berarti untuk negara lain misalnya Eropa itu juga? Ada, tapi tidak sebesar yang 5 negara tujuan terbesar itu. Jadi banyak Pak, sebenarnya negara tujuan banyak, Eropa juga ada. Tapi kita melihat, selalu kita menampilkan adalah yang utama, tujuan utama. Sebagian besar berarti ekspor Lampung ini didominasi produk-produk primer ya, Bu? Produk primer dalam arti bukan produk olahan ya? Bukan. Jadi memang batu bara juga masih batu bara, produk asli. Kemudian kalau kita ngeliat olahan atau bukannya, kita mesti membuka lagi nih Pak, karena kan kodenya juga beda itu kodenya. Jadi memang
Yang jelas batu bara, CPO ya, minyak sawit dan kopi. Ya, kalau kopi udah bentuk kopi jadi. Industri itu salah satu sektor yang share-nya terhadap PDRB tinggi. Jadi perdagangan, pertanian, industri, kemudian perdagangan, konstruksi itu adalah 4 sektor yang dominan terhadap share-nya terhadap PDRB Lampung. Sektor jasa gimana Bu di Lampung? Jasa juga ya, ada tapi tidak 4 besar itu yang menguasai. Jadi jasa juga tetap ada jasa. Kemarin seperti misalnya kemarin waktu Muktamar NU ya, jasa perusahaan itu tumbuhnya tinggi karena kan banyak persewaan, kendaraan dan sebagainya gitu kan. Jadi itu berpengaruh juga, tapi tidak dominan untuk sektor-sektor yang tertentu yang memang sudah menjadi ikonnya Lampung, kayak misalnya pertanian itu kan paling dominan. Pertanian, industri, perdagangan, dan konstruksi. Bagaimana Bu dengan NTP atau nilai tukar petani perkebunan rakyat nih? Kan mencatat nilai tinggi sampai 122 ya. Menurut Ibu apakah ini mencerminkan tingkat kesejahteraan petani Lampung saat ini? NTP itu jangan dilihatnya satu subsektor aja Pak. Jadi NTP itu kan gabungan antara pertanian, horti, kemudian perkebunan rakyat, kemudian perikanan, peternakan gitu. Jadi itu gabungan semua. 122,21 itu hanya untuk perkebunan rakyat. Jadi artinya kalau kita bicara nilai tukar petani itu kan adalah daya tukar ya, daya tukar atau indeks yang didapatkan dari harga produsen petani tersebut dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, biaya produksi, bahkan juga dengan biaya barang dan jasa yang dikonsumsi gitu. Nah, kalau kita melihat di perkebunan rakyat yang 122,21 tersebut, itu menunjukkan bahwa indeks yang diterima petani itu surplus kalau dibandingkan dengan biaya produksi dan barang dan jasa yang dikonsumsi gitu. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, indeks NTP itu ya, nilai tukar petani kita di kondisi Desember ya kemarin, Januari malah itu 106, jadi bukan 122 karena total semuanya karena ada yang naik ada yang turun itu 106. Perkiraan ada kaitannya atau ada relevansinya dengan kenaikan harga CPO segala macam itu? Iya betul Pak. Jadi kalau kita melihat ya bahwa untuk perkebunan rakyat ya, dia itu share-nya terhadap saya coba cek dulu ya. Share bobotnya terhadap NTP, dia tuh nomor 2 sebenarnya. Ya sebesar 37,46%. Bobot utama tuh di tanaman pangan, ya. Tanaman pangan 43,28, ya. Jadi tapi kalau CPO itu kan dia lebih kuat karena untuk dikonsumsi itu kan tidak terlalu banyak. Beda dengan tanaman pangan. Tanaman pangan misalnya di kita cabenya naik, meningkat, harganya naik gitu. Harganya naik, kita petaninya dapat harga produsennya bertambah. Tapi yang dikonsumsi kan juga cabai itu kan konsumsi hari-hari, naik juga. Ya, beda dengan CPO. Kalau CPO itu kan tinggi ini, petaninya dapatnya lumayan karena indeks yang diterima petani lebih bagus. Tapi kan dia tidak mengkonsumsi. CPO itu kan masih barang belum jadi gitu kan. Nah, itu harganya tinggi itu Pak di luar. Jadi memang lebih kuat dia walaupun bobotnya terhadap nilai tukar petani nomor 2 di atas tanaman pangan. Ya, tanaman pangan nomor 1, 43,28%. Untuk menghitung nilai tukar petani itu bobotnya. Lengkap sekali Bu, tapi tahan dulu. Nanti kan kita lanjutkan. Paling seru diajak ngobrol begini memang Pak. Pemirsa Metro TV Lampung, program Ekonomi Kader akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.